dalam. Kon yang gawe, Pak. Cok ulang tahun wedok kado apa ya? Kado tas, aku kado klambi, sepatu. Apa sih? Nganggur, elakmu dhewe ku angel. Gak apa-apa, yang penting kan di mata orang aku dilihat kaya. Ayo cok ngono, emang rokok ae kledeng aja. Kan ngono sepatu barang. Tapi ini lho mau aku ideku sih mending hijab. Kerudung yo. Itu Gak kok ibu-ibu apa modelnya? yo ora apa-apa, yo gak mau. Soalnya ora om. Kerudungnya akeh sing gaul-gaul lagi mau sing lifestyle zaman sekarang. Oh, kamu ikuti ya, Kak. Iya. Hai kawan, Wow. Anda siapa? saya adalah Jin Kerudung. Mbak Diva, ada makhluk aneh ini di sini. Mau tahu cari kerudung yang gaul dan Iya, ungu? Mau. Iya. Di mana? Ya pantengin terus kita di Cenggoy Cerita dengan pengangguran. Hei Aldi Sang Mahasambat, Oh iya. kamu tadi kan cari kerudung kan? Iya, saya mau cari kerudung buat teman saya, buat kado. Emang kamu punya temen? Gak ada sih. Enggak ada ya? Saya adakan aja. Tapi aku pernah kenalan. Siapa itu? Dia ini pemilik toko kerudung sama yes baju-baju muslimah lah. Oh iya. Cewek gitu. Ya, Penasaran? enggak. Sama. Iya dong. Harus iya dong. Penasaran Halo, dong. hey. Oh. Harus iya dong. Iya, penasaran. Iya, dong. nanti tamunya dia masuk. Ayo dong. Hey. Ya udah langsung aja kita sambut. Ini dia pemilik dari kerudung itu. Ya. Kak Nabila. Nabila. Wuh. Kan mungkin ya dari Ya, nama dari- sama kesibukannya sekarang tuh apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Putri. Untuk statusnya saat ini masih mahasiswa. Oh. Kesibukannya masih mengerjakan skripsi untuk saat ini sama mengurus Jago ID. Oh. Ya itu. Jadi Aku ID. intinya kuliah sambil bekerja ya. Sambil membuka Biasanya usaha, kan punya usaha. kalau anak-anak zaman sekarang kan pamer harta orang tua ya kan. Tapi ini udah mencoba untuk mandiri. Merintis sendiri. Ya. Merintis betul-betul. Oh. Kalau boleh tahu itu Mbak Nabila nih gimana hubungannya sama Haruka sama Melody gimana? Waduh, JKT48 Oh, iya, bukan. bro. Waduh. Kesannya tak melodi gimana? Saya kira dulu saya kira dulu membernya terus keluar bikin usaha sendiri. Bukan bro. Bukan Ini ya? Saya pengen ketemu, Bang. Dikira Nabila cuma satu Oh, di iya. dunia. Maaf. Nah, kalau boleh tahu nih kisah di balik Berjualan kerudung. jual Zaku ID, Menjual Zaku ID. Menjual perusahaannya dong. Menjual Menjual kerudung kerudung itu. itu ada cerita di balik itu nggak sih? Untuk awal mula dari saya membuka usaha ini itu berawal dari mau foto buku tahunan di SMA. Oh, iya. Jadi, Oh, iya. jadi setiap
mau lulus atau pas naik kelas 3 itu kan di SMA saya ada foto buku tahunan. Iya. Nah waktu itu teman-teman saya satu kelas itu kebanyakan pakai hijab. Nah saya sendiri yang jual itu waktu SMA dulu nggak pakai hijab. Terus teman-teman saya itu sering banget kayak tanya-tanya kalau online shop yang jual baju, jual tas kayak gitu ke saya. Karena saya itu orangnya McLaren. Iya. Terus teman-teman saya itu tanyanya ke saya karena waktu itu saya itu kakak saya itu sering kayak beli online shop itu Mas. Jadi kurang lebih saya tahu tempat-tempatnya. Kan waktu 2000 itu masih waktu belum hype ya online shop ya. Belum hype juga, terus belum orang itu belum terbiasa beli takutnya online shop. Terus mungkin teman-teman saya juga kan nggak terbiasa, akhirnya takut ditipu atau apa, tanyanya ke saya. Nah waktu itu saya ngerekomendasiin untuk pakai hijab satin. Waktu 2015 itu yang hype hijabnya itu setir satin Misalnya X Factor itu. Patin bro. Auto Akbar. Oh ya, terus satin ya. Ya, terus waktu itu teman-teman saya itu kayak tanya gitu, kalau beli hijab satin itu di mana? Kan saya sendiri nggak pakai hijab kan. Oh, waktu itu belum pakai hijab ya? Tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2015. Nah, 5 tahun yang lalu. Nah, itu terus saya juga nggak bisa ngerekomendasiin kan, karena saya sendiri kan nggak tahu all shop hijab itu yang mana. Belum pakai kan ya? Karena belum pakai. Akhirnya waktu itu saya ketemu sama saudara saya yang pakai hijab satin juga. Terus aku tanya dong ke saudara saya itu kalau beli hijabnya itu di mana. Ternyata di dekat rumah saya, di sini, di bawah sini, kampung sebelah gitulah ya. Terus ternyata setelah tanya harganya itu 35.000. Terus teman-teman saya bilangin kan, di samping rumahku ada kok, di tetanggaku jual kayak gitu. Terus teman-teman aku yang hijaber itu janjian untuk ke rumahku keesokan harinya gitu. Terus aku kan pulang sekolah langsung bilang ke ibu, Bu, besok masakin ya, teman-temanku mau kesini kayak gitu kan. Takut kerudung, takut masakan. Minta dimasakin. Menunya apa aja, Pak? Bertamu gitu kan ya. Terus akhirnya teman-teman saya itu, ibu saya itu bilang, "Loh ngapain kok tumben kesini?" gitu kan. Terus aku bilang, "Ini teman-teman mau cari hijab, di samping rumah itu loh ada yang jual, mau buat foto buku tahunan." Terus sama ibu itu diginiin, "Hijab apa?" Terus kan saya tunjukin salah satu fotonya selebgram waktu itu. Yang pakai hijab satin. Kayak gini loh. Iya, terus Wah, Anya gak kerudungan. Aku Karin. Selebgrammu kok ngono-ngono sih masalahnya. Suruh kamu loh. Lanjut. Terus ternyata sama ibu saya tuh kayak direkomendasiin, kenapa kamu nggak jual aja sendiri. Cari itu baru mulai niat awal ya. Niat awalnya, oh iya ternyata tuh bikin hijab tuh segampang itu gitu loh. Terus juga bahannya atau bahan dasarnya itu di mana-mana dijual gitu loh Mas. Di toko bangunan. Wah, total sebelah ada. Aduh, bayar bos. Nah, kan waktu itu kan belum kerudungan, terus jadi kerudungan. Nah, kalau menurut Mbak sih ya sebagai yang berkecimpung di perkerudungan kan. Perkerudungan kan. Jual kerudung itu menurut Mbak itu apa sih? Maknanya. Iya. Apa hanya cuma fashion atau emang syariat atau emang ya udah kan buat jualan aja gitu ya. Kalau hijab sendiri itu, kalau menurut saya ya, itu bahan yang maksudnya apapun yang bisa untuk menutupi aurat kita. Nah, aurat itu kan kalau cewek itu nggak hanya rambut, lekuk tubuh pun itu harus ditutupin kayak gitu. Jadi ya tergantung sih Mas persepsinya masing-masing. Tapi yang kadang, 'Kadang, menjadi niat Mbak untuk berhijab dulu apa?
Ya, pertamanya kalau boleh saya bilang atau jujur ya Mas Iya, ya. jujur. Itu Masa bohong? karena saya itu ya kan jualan kerudung gitu ya. Masa iya yang jualan kerudung tuh Nggak nggak pakai kerudungan. hijab Oh, gitu ya. loh. Awal mulanya seperti itu. Terus lama kelamaan ya tahu Oh ya, dari kerudung itu jadi kayak lebih Iya. ada niatan mendekatkan. Iya. Namanya hidayah kan nggak tahu Iya. ya dari mana belajar caranya. nanti belajar gitu ya. Oh, itu ya Nanti gitu teman-teman. teman-teman ya. Buat Kamu teman-teman. jualan kerudung baru nanti bisa kerudungan. Ya Ya kayak Kak, gitu. kudu kerudungan Ya bisa. gitu. Oh. Oh, Nah. kayak gitu. Di masa pandemi gini Mbak, kan banyak kan teman-teman yang beralih yang awalnya pegawai terus tiba-tiba jualan all shop, entah itu makanan, entah itu pakaian, kerudung kan merajalela. Mbak sendiri menyikapinya gimana? Kan jadi kayak banyak saingan. Iya. Gitu. Iya. Kalau saya sendiri udah maksudnya nggak pernah mikir karena pandemik ini saingan saya semakin banyak. Dari awal pun sebelum pandemik itu saingan saya emang udah banyak, apalagi yang jual hijab itu kayak hijab itu sesuatu yang gampang banget bikinnya itu Mas, dan semua orang tuh pasti bisa, cuma tergantung orangnya itu passionnya orangnya atau enggak. Karena kalau saya sendiri bilang dan sudah bisa menjalani kayak gini ya, jualan itu enggak semudah kayak orang itu udah saya dapat uang terus kayak lanjut aja gitu kan. Tapi semuanya itu kayak harus, kalau orangnya itu nggak punya passion, nah itu loh Mas, kayak biasanya seringnya itu kalau orderannya turun akhirnya nggak lanjut lagi. Iya. Kayak Nggak gitu. konsisten ya. Nggak konsisten. Jadi Nah, yang membuat Zako ID ini lebih up itu intinya adalah mentalitasnya, Iya, mentalitas. konsisten. dari- Berapa tahun sih Mbak? 5 tahun. 5 5 tahun. Ya Kalau itu kalau buat pelajaran juga ya buat Iya. teman-teman yang mau bikin usaha. Iya, Jadi, emang harus konsisten. Kalau penjualannya kurun atau ada masalah itu apa? Kurun buka, kurun tutup. Otak kurun. Riki kurun. Ya. Maksudnya kalau ada masalah itu kalau Iya, ada downnya itu jangan langsung, Iya, jangan langsung menyerah menyerah, gitu iya. ya, dari inti dari Mbak Nabila tadi yang Ya saya sendiri kan apa, kalau Zako ini kayak kalau dibilang apa ya, di telinga orang itu nggak asing gitu loh di Kota Batu itu, karena modelnya itu bagus-bagus loh. Bagus. Modal yang mana? Kerudungnya bos. Oh, Model kerudungnya bos. Modal kerudungnya. Iya, maksudnya orang-orang itu udah familiar gitu loh dengan Oh, merek alah. Zako itu. Jadi ya Yakin lah modal kerudungnya. iya model kerudung. Apa aja sing api ku apa ae. Apa ae. Iya aku Kan takon. ono pasmina. Ono pas mantap. Oh gitu. Jadi konsisten ya intinya. Iya. Konsisten ya, intinya. yang paling penting tuh konsisten. Nah terus karena kalau udah konsisten kayak karena kita itu kayak modelnya apa ya Mas? Kalau bahasa Jawanya nyolong start gitu loh. Oh, Tahu nggak sih? iya, iya. Nah Jadi kalau curang pisan bro. Nyolong Curang start. nggak roto bro. Curang. aduh itu curang. Iya. Jadi kayak ngawali lah. ngawali Ya. ya. Jadi, Jadi kalau yes, mau bikin all shop itu yang paling penting tuh jangan kayak biasanya kan aduh ragu-ragu atau Oh, apa gitu kan. angin-anginan. Itu yang penting kamu itu buka dulu urusan kayak urusan laku atau enggak itu belakangan ya Mas. Berarti buka dulu produknya nggak ada nggak apa-apa. Loh iya. Saya buka Total apa, Mas? Total apa? Dan cari Mbak E buka AC pokoknya. Buka saya pokoknya. Enggak sih. Mbak Nabila buka saya Mbak pokoknya. Nabila buka AC pokoknya. Oke, Oh, terus gitu. Itu ya. kan saya lihat Instagramnya Zako ID kan Mm-mm. banyak ya followernya. Nah, yang jadi masalah itu adalah kok dikunci di private Nah, gitu itu loh. pertanyaan kita sama ini ya. Kan Kalau saya kan kalau saya pribadi ya Dan kalau lihat sepatu. Instagram siapa gitu, Iya. toko Instagram apa, kalau dikunci itu kayak iya aduh, kayak cari lain aja lah. iya kayak mengurungkan niat gitu loh. Oh. Nah, itu kita pengen tahu alasannya kenapa alasannya emang kenapa dikunci gitu. strateginya biar follower naik atau nggak mau orang pesaingnya itu lihat harga di Zako segini, aku jual segini apa gitu. Nah, Kalau awal mula banget itu kan dari dulu emang udah di private Private. ya kan. Terus
Kalau dulu itu pikiran saya itu kenapa kok memprivate all shopnya itu, karena yang pertama dulu itu orang itu sering banget nyuri foto mas. Nyuri foto. Nah yang kedua karena saya itu endorse ya, maksudnya kan strategi marketing saya itu endorse. Nah menurut saya kayak orang itu kalau misal nggak di private, orang itu kayak cuma ngelihat gini, oh terus nggak ada yang tertarik, terus ya udah nggak di follow, nggak di apa gitu loh mas. Nah kalau misalnya saya private kan orang ini all shop apa sih, mau lihat katalognya kan harus memfollow dulu kan. Nah dari situ juga bisa narik followers kayak yang awalnya nggak minat untuk memfollow, jadi kalau di private mau nggak mau harus follow dulu biar bisa lihat. Meskipun ujung-ujungnya nanti di unfollow gitu kan kita nggak tahu kan. Tapi seenggaknya dia follow dulu. Follow dulu, tahu dulu, terus dari tahu gitu kan bisa beli atau minat apa, lihat foto-fotonya, katalognya gitu kan. Itu nggak capek mbak, asep satu-satu gitu? Udah biasa sih mas. Karena yang follow 1000 gitu ya satu-satu gitu mbak? Iya. Waduh. Ya itu strategi buat Berarti IG, Instagram kami nanti. Ya, kita bisa. Ya. Rindu sibuk nanti Kita dibuat. kayaknya tapi nggak akan naik. Gak ada yang penasaran mas. Nggak ada. Itu nggak penting, privat gimana? Waduh. Oh gitu ya, jadi itu strateginya. Tapi untuk saat ini kemungkinan mau nggak di private lagi mas, karena sekarang itu Instagram kayak punya program yang kayak itu loh, tahu nggak sih programnya Instagram kayak profil bisnis. Dua anak lebih baik. Programnya dua anak lebih baik. Kayak gitu-gitu. Jadi Instagram tuh kayak punya buat Akun orang bisnis. akun bisnis yang nanti orang itu mudah menjangkau gitu, mudah tahu produknya itu. Intinya sama Instagram itu dibantu untuk memperkenalkan produknya all shop itu. Kayak hal-hal seperti itu Mbak ngelakuin sendiri ya? Maksudnya kayak update tentang Sosial Instagram, media. terus beli bahan pembukuan itu Mbak sendiri yang ngelakuinnya? Untuk saat ini saya sendiri. Wow. Tapi admin saya satu, maksudnya kalau kayak di warehouse terus yang balesin chat gitu tuh ada admin. Ada ya? Tapi untuk kayak marketing, foto katalog, cari bahan, pilih bahan semuanya itu masih saya. Oh yang balesin chat ada mbak? Saya mau itu mbak, saya mau ngechat mbak. Chat saya nggak pernah dibalesin soalnya. Kalau nangok Lanang. adminnya lanang. Wah nggak jadi wes. Balas perasaan gue. Terus menurut anda ini sudah termasuk zona nyaman anda nggak? Kan biasanya orang apa namanya itu loh. Kalau lihat dari quote orang itu kalau nggak baik berarti di zona nyaman gitu loh mbak. Iya. Apa Mbak mau mau cari tantangan lain, jualan mobil kah, jualan tanah? Kok mari kerodong nang mobil? Yo, kan challenge ah. Mebelnya dikerudungi loh. Wow. Enggak, maksudnya ya kayak jual apa, terus inovasi apa. Iya. Gitu, mungkin. Untuk saat ini kan awalnya hijab aja ya mas ya. Kalau sekarang itu udah merambah ke outfit kayak gitu. Terus adanya lah ya. Ada kemajuan gitu loh, nggak cuma hijab aja yang dijual. Rotok nang wilis kan. Terus aku juga punya usaha makanan juga. Itu ya enak ID itu ya? Iya itu. Oh jadi kalau nanti ada yang di belakangnya ada ID-nya, jadi itu anak perusahaannya Zaku. Alhamdulillah. Gmail.co.id juga. Anak perusahaannya Zaku. itu diambil dari nama Aldil? ya. Bukan sih. Kan ID gitu. Lah iya kan bukan. Bro. Cut. Aduh, ya kabel di-cut error udah error. Alid berarti. Nah, ini yang pertanyaan paling pamungkas. Bambang. Nah, kalau buat saran buat teman-teman yang masih menganggur tapi punya niatan untuk buka all shop atau jualan apa gitu, kira-kira ada tips dan masukan dan saran. Itu pokoknya yang bisa digunakan untuk ilmu lah. Pengalaman mbaknya kan sudah 5 tahun kan.
Karena ini kondisinya lagi pandemik juga ya. Iya. Terus ini pengalaman dari teman-teman saya juga, yang teman-teman deket saya itu. Seberapa dekat? Gini ya. Kok di bawah? Parah. Ya. Iya, lanjut. Itu kadang tuh orang kalau mau buka all shop itu kayak mikirnya tuh banyak banget gitu mas, kayak ragu-ragunya itu akhirnya yang bikin dia tuh akhirnya nggak buka. Kayak pertama sekarang pandemik gitu ya, terus waktu mau buka Ngenak ID itu awalnya itu ya pas ini awal-awal corona itu. Maretan lah berarti ya? Iya, Maret iya, kayak gitu. Maret. Terus itu teman-teman, ada teman saya yang bilang kayak ngapain sih buka, kan ini masih jangan bukanya itu habis pandemik aja kayak gitu. Karena sekarang orang tuh kayak tingkat konsumtifnya itu berkurang kayak gitu. Tapi menurut saya itu kalau makanan ya mas ya, meskipun pandemik, meskipun apa, orang tuh butuh makan gitu loh, dan kue gitu, apalagi orang sekarang lebih banyak nganggur di rumah ya. Game over. Aduh kok. Makasih loh mbak. Makasih loh. Makasih sebelumnya, Pak. Makasih. Kok langsung cut Iya. Sep. kayak ditampar. Itu menurut saya kayak tingkat konsumtifnya itu lebih tinggi gitu, karena orang tuh lebih banyak lihat sosial media gitu kan, terus orang tuh lebih sibuk main HP kayak gitu-gitu kan, jadi mager. Nah, tinggal pinter-pinternya kita sih harus bisa kayak jualan atau memperkenalkan produk kita gitu, meskipun keadaannya itu nggak memungkinkan, karena kalau kita nggak nyoba itu ya nggak akan tahu ya kan. Terus yang kedua, yang kita jual itu harus kita tuh harus lebih dominan kemana, kayak misalnya saya ya jual makanan ya, meskipun makanan yang saya jual tuh kan kayak pastel gitu ya mas, orang mikirnya pastel, semua orang kayak mikirnya dalamnya tuh yang telur, wortel gitu-gitu ya. Nah, tapi kan kalau orang nggak nyobain mungkin mindsetnya gitu. Nah, harus pinter-pinter kayak ngenalin produknya kita, entah itu kita lewat marketingnya itu endorse ke teman-teman yang mungkin followersnya banyak kayak gitu-gitu. Nah, terus kita itu pokoknya harus berani aja sih, kayak nggak boleh takut ini rugi atau apa dulu gitu. Awal-awal harus positive thinking ya. Terus rugi itu pasti ada, apalagi awal-awal itu harus berani rugi kayak gitu, karena marketing itu yang menurut saya kalau all shop itu harus yang paling, maksudnya modalnya banyak itu di marketing gitu loh mas. Endorse itu kan nggak murah gitu kan, apalagi kalau Instagram kayak gitu-gitu, fee-nya itu udah jutaan gitu loh mas. Fee-nya udah gini. Nah, Baik kan tunggu. Pokoknya harus pinter-pinter aja cari peluang usaha yang sekarang ini lagi diminatin sama orang-orang. Terus itu harus pinter nyisihin uang untuk modalnya, karena sekarang itu buka usaha itu nggak cuma sekedar buka semangat aja ya, terus harus konsisten kalau udah menekuni satu pekerjaan atau kesibukan gitu. Kalau dewe iku kok kabeh. Buat Mbak Nabila, terima kasih banyak udah sharing-sharing waktu dan tempatnya. Ini donatnya terima kasih juga. Sejujurnya ya, dari tadi kita udah ngelekidu kan. Donat ini kayak ayolah. Yang mau minum ini cuma sotannya nggak bisa guys. Jujur guys. Sebenarnya ngelak banget, tapi lo nggak bisa guys. Ya buat teman-teman jangan lupa tonton terus video-videonya dari musim episode 1, episode 2 dan episode berikutnya, dan episode berikutnya ditunggu aja. Dan jangan lupa subscribe, like, dengan komen. Mantap sekali. Ya, semoga Mbak Nabila sukses. Terima kasih banyak. Terus aku dan enak ya, dan enak Ya, makasih mas. Mungkin buat teman-teman bisa follow nanti ya. di sini. Modelnya bagus-bagus. Model kerudungnya. Barengan nunjuk. Oh iya. Model kerudungnya dan makanannya, pastelnya itu isinya
bukan hikmah. telur. Intinya hidayah. Dan juga jangan follow, jangan lupa follow Rindu Sibuk Ya. official. Dan subscribe ya. Iso. Gak apa-apa jadi repoti ya. Oke, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.